Makanya aku nungguin. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tani Sugiyarti sebagai moderator dalam memaparkan dalam kasus praktikum diet, di mana pemaparan kasus diet ini yaitu pada kasus buah. Sebelumnya, saya akan share screen terlebih dahulu. Baik, jadi untuk pemaparan kasus 2 ini terdiri dari anggota. Untuk yang pertama ada Nur Aji, yang kedua ada Nur Adizia Suti Hamdani, yang ketiga ada saya sendiri Tanti Sugiyarti, dan yang keempat ada Abdul Haris Mahendra, dan yang kelima ada Randy Julio Fernanda. Baik, sebelumnya di sini saya akan membacakan kasus 2 terlebih dahulu. Nyonya Y dengan usia 43 tahun datang ke rumah sakit dengan keluhan kaki kiri mengalami luka yang tidak kunjung sembuh, lemas dan pusing namun masih dapat berjalan dan beraktivitas. Pasien bekerja sebagai PNS di kantor desa dengan jam kerja pukul jam 8 sampai jam 15, termasuk dalam aktivitas ringan. Pasien tergolong dalam ekonomi menengah. Pasien jarang berolahraga. Pasien tidak memiliki alergi terhadap bahan makanan tertentu dan tidak memiliki masalah terhadap saluran cerna. Berat badan pasien yaitu 57 kg dan tinggi badan pasien 165 cm. Tekanan darah pasien yaitu 158/90 mmHg dengan suhu tubuh 36,5 derajat Celcius. Hasil pemeriksaan laboratorium terdapat yaitu 8 mg per dl, kol 105 6, mg per dl, dan per dl. Baik, untuk pemaparan kasus 2 ini agar lebih jelasnya akan dilanjut oleh Saudara Randy Julio yang memaparkan data dan interpretasi. Untuk waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, untuk yang pertama adalah keluhan data kaki kiri mengalami luka yang tidak kunjung sembuh. Interpretasi disebabkan oleh kadar gula atau glukosa yang tinggi. Lemas. Interpretasi disebabkan karena pasien jarang berolahraga. Untuk datanya pusing, tekanan interpretasinya tekanan darah yang terlalu tinggi. Yang kedua adalah vital signs. Untuk data berat badan 57 kg, tinggi badan 165 cm, tekanan darah 180/90 mmHg, interpretasi tekanan darah untuk kisaran umur pasien tersebut terlalu tinggi. Data suhu tubuh 36 derajat Celcius. Untuk interpretasi suhu tubuh pasien normal. Untuk yang ketiga, nilai laboratorium. Data glukosa 268 mg per dl, interpretasi pasien mengalami diabetes. Kolesterol 150 mg per dl, interpretasi normal. Protein total 6,6 g per dl, interpretasi normal. Albumin 3,6 gdl, interpretasi normal. Baik, terima kasih kepada Saudara Randy yang telah memaparkan data dan interpretasinya. Kemudian selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudara Haris yang akan memaparkan tujuan diet dan prinsip diet. Untuk waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, pertama tujuan diet. 1. Memiliki berat badan yang lebih ideal dan membantu menurunkan kadar kolesterol total dan kolesterol jahat LDL dalam tubuh. 2. Membantu menstabilkan kadar gula dan tekanan darah. 3. Melindungi dari kanker, menurunkan berat badan dan risiko penyakit jantung yang lebih rendah.
Prinsip diet. 1. Menghindari asupan bahan makanan yang bersumber dari hewani, misalnya daging, unggas, ikan, dan telur, serta berbagai produk olahannya. 2. Mengonsumsi bahan, sayuran, biji-bijian, dan produk non-susu. 3. Ganti susu sapi dengan alternatif lain seperti susu kedelai dan susu almond. 4. Konsumsi setidaknya 5 porsi buah dan sayur setiap hari. Baik, terima kasih kepada Saudara Haris yang telah memaparkan tujuan diet dan prinsip diet. Dan selanjutnya akan dipaparkan oleh Saudari Suci untuk kebutuhan gizinya. Untuk waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, untuk kebutuhan gizinya, BMR-nya, berat badan idealnya sama dengan 58,5 kg, dan wanita 25 kalori dikali berat badan idealnya. Jadi BMR-nya sama dengan 1463 kalori. Untuk koreksi aktivitasnya 292,6 kalori. Untuk koreksi stresnya 1463. Untuk koreksi usianya 73,15, dan TDEE atau kebutuhan energi kesehari-hari membutuhkan 1828,75, dan untuk proteinnya 45,718 kcal, dan karbohidrat yang dibutuhkan sebanyak 274,325 kcal, serta lemaknya 609,958 kcal. Maka sarapannya yaitu 20% dikali kebutuhan energi sehari-hari, yaitu 365,75, dan snack paginya 15% dikali kebutuhan energi sehari, yaitu 274,312, makan siangnya 30% dikali kebutuhan energi sehari, yaitu 548,625, serta snack sorenya 10% dikali kebutuhan energi sehari-hari, yaitu 182,875, dan yang terakhir makan malamnya 25% dikali kebutuhan energi sehari, yaitu 457,187. Baik, untuk Saudari Suci, terima kasih telah memaparkan pada perhitungan kebutuhan gizi. Selanjutnya, saya serahkan kepada Saudara Renol dalam memaparkan rekomendasi makanan. Untuk tempat dan waktu saya persilahkan. Baik, untuk rekomendasi makanannya, yaitu makanan yang boleh. Yang pertama, makanan yang terbuat dari biji-bijian utuh atau karbohidrat kompleks pengganti nasi putih seperti nasi merah, ubi panggang, oatmeal, roti gandum, dan sereal dari bijian-bijian utuh. Terus yang kedua ada daging tanpa lemak atau ayam tanpa kulit. Terus yang ketiga sayuran seperti brokoli dan bayam, serta diproses dengan cara direbus, dikukus, dipanggang, atau dikonsumsi mentah. Yang keempat, buah-buahan segar, dan bila ingin mengolahnya menjadi jus, sebaiknya jangan ditambah gula. Yang kelima, kacang-kacangan termasuk kacang kedelai dalam bentuk tahu yang dikukus, dimasak untuk sup, atau ditumis. Yang keenam, telur. Yang ketujuh, produk olahan susu rendah lemak seperti yogurt. Yang kedelapan, berbagai jenis ikan seperti tuna, salmon, sarden, dan makarel, tetapi hindari ikan dengan kadar merkuri tinggi, misalnya ikan tongkol. Itu untuk makanan yang boleh. Selanjutnya ada makanan yang dibatasi. Yang pertama,
minuman mengandung gula berlebih. Yang kedua, lemak trans. 3, roti putih, pasta dan nasi. 4, yogurt. 5, sereal manis. 6, kopi. 7, madu dan sirup. 8, buah kering. 9, makan makanan ringan. 10, jus buah. 11, kentang goreng. Selanjutnya ada makanan yang dihindari. Yang pertama, roti tawar putih. 2, makanan yang terbuat dari tepung terigu. Yang ketiga, sayuran yang dimasak dengan tambahan garam, keju, mentega, dan saus dalam jumlah banyak. Yang keempat, buah-buahan kaleng yang mengandung banyak gula. 5, sayuran kaleng yang mengandung garam tinggi. 6, daging berlemak dan kulit ayam. 7, produk susu tinggi lemak. 8, makanan yang digoreng seperti ayam goreng, ikan goreng, pisang goreng, dan kentang goreng. Yang ke-9, makanan dan minuman mengandung gula tinggi seperti kue, sirup, dan soda. Baik, untuk pemaparan kasus praktikum di NDM ini telah selesai. Saya ucapkan terima kasih kepada anggota B2 yang telah memaparkan kasus praktikum di NDM ini pada kasus 2. Dan saya ucapkan terima kasih juga kepada kalian yang sudah memperhatikan dan mengikuti presentasi pada kasus praktikum di NDM ini. Saya selaku moderator dan perwakilan B2 mengucapkan mohon maaf apabila terdapat kesalahan atau kata-kata yang kurang berkenan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.